Pertama di Indonesia, S26 Prokal Ultima Multicare System. Susu pertumbuhan yang menggunakan susu skim dari sapi A2. Dukung bakat naturalnya, terus melangkah bersama tanpa henti. Hai Mam, selamat siang semuanya. Senang sekali hari ini kita berkumpul walaupun masih secara virtual ya Mams ya. Tapi yang pasti semoga semua dari kita itu dalam kondisi yang selalu sehat-sehat ya. Dan yang pasti saya perkenalkan Caca Raisa. Hari ini tentunya bersama dengan White Nutrition, S26 Prokal Ultima dan juga The Asian Parent Indonesia dan Prestige Indonesia akan membahas parenting talk show dalam rangka menyambut International Mother's Day di tanggal 10 Mei 2021. Nah tentunya selama 1 jam ke depan nih kita juga akan mengajak Moms untuk menyaksikan parenting talk show yang merupakan bagian dari campaign S26 Prokal Ultima, yaitu Together We Are Unstoppable, di mana kita akan membahas seputar setiap Moms memang berbeda namun bakat anak tetap prioritasnya. Nah hari ini aku nggak sendirian karena sudah ditemani oleh para 3 Moms cantik-cantik juga yang sudah hadir bersama saya hari ini, yaitu ada psikolog anak dan juga keluarga, yaitu Mbak Irma Gustiana MPSI, lalu beserta dengan kedua Unstoppable Moms ada Nabila Syakib dan juga Marjini yang akan bersama-sama sharing tentang parenting style ala mereka di tengah kesibukan mereka masing-masing. Dan kita semua pasti penasaran ya, pengen tahu seperti apa sih kesibukannya mereka masing-masing. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, nanti juga kita akan ada sesi Q&A bersama semua pembicara kita pada siang hari ini. Bisa langsung ditanyakan kepada mereka, baik kepada expert ataupun para Unstoppable Moms hari ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita sapa yuk. Ada Mbak Irma, halo, apa kabar hari ini? Baik, sehat. Seneng ya hari ini kita akhirnya bisa ketemu offline loh ya. Terus juga ada Nabila. Hai Nabila, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, gimana rasanya keluar rumah? Akhirnya Pasti ini penantian kita semua ya untuk bisa keluar kandang sebentar ya. Oke, Marjini apa kabar? Baik banget. Baik banget. Halo, salam kenal semuanya, kita fresh ya hari ini ya. Bener-bener kayak aura kesenangan. Seneng banget bisa kumpul ketemu dan juga kita tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Kita tadi semua sudah mengikuti protokol kesehatan. Dan sekarang kita pengen tahu nih, di tengah-tengah kesibukan Moms menjadi seorang ibu, tentunya tetap yang paling utama adalah our full time job ya as a mother gitu kan. Itu nggak boleh enggak ya, karena itu pasti udah jadi hal yang kita lakukan first thing first gitu. Setuju dong ya kalau misalnya semua moms itu merasa harus kuat dan selalu berjuang tanpa henti untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga. Karena setiap moms harus mampu membagi waktunya untuk anak, suami, lingkungan sosial, pekerjaan yang dilakukan, serta juga untuk diri kita sendiri. Karena nggak mungkin kita bakal bikin keluarga kita happy kalau momsnya juga nggak happy, betul nggak sih? Setuju nggak sih? Jadi harus happy, harus dari kitanya dulu ya, biar bisa mengisi kebahagiaan untuk keluarga kita di rumah gitu. Nah, meskipun begitu seringkali nih kita para moms merasa mendapat kritik dan omongan-omongan, komentar-komentar yang kurang
mengenakan gitu ya. Kayaknya komentar-komentar yang kurang enak didengar, negatif atau sentimen, judgmental yang tentunya kurang enak didengar untuk atau dalam kita mengasuh dan juga mendidik anak kita sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya kita sebagai ibunya, sebagai moms pasti kita yang lebih tahu dong ya. Gimana sih dapur kita, rumah kita dan juga keluarga kita, anak-anak kita yang paling tahu gitu ya. Nah, dan yang paling penting adalah kita sebagai ibu punya tugas besar yaitu untuk mendukung bakat natural dari anak-anak kita. Jadi ya udah kita nggak usah dengerin apa kata mereka, kita tetap fokus sama apa yang kita bisa kerjakan untuk mendukung bakat natural anak-anak kita di rumah. Nah yaudah deh kalau gitu nggak usah berlama-lama, nggak usah panjang-panjang, kita langsung aja sharing yuk bersama para Unstoppable Moms yang sudah hadir di sini dan juga tentunya Mbak Irma selaku pihak yang akan menginformasikan banyak hal. Kita nih sebagai moms harus terus belajar setiap harinya ya tentang metode apa yang kira-kira sesuai dan bagaimana moms bisa berjuang tanpa henti untuk tetap mendukung bakat natural anak di tengah kesibukannya. Kalau gitu langsung aja sebelum Mbak Irma nih membahas tentang metode yang sesuai dengan moms-moms yang sudah sibuk gitu ya di kesehariannya tapi tetap pengen mendukung bakat natural anak. Mungkin aku bisa tanyakan dulu nih ya sharing-sharing dari Nabila dan juga Margie, aku panggilnya ya, supaya bisa cerita dulu nih kira-kira kesibukannya sekarang seperti apa sih gitu dan gimana caranya walaupun tetap sibuk tapi tetap juga bisa mengembangkan bakat natural anak-anak di rumah. Silahkan kalau gitu dari Nabila dulu. Oke, kebetulan di masa pandemi ini aku memang membatasi pekerjaan-pekerjaan yang di luar rumah gitu ya. Jadi dan kebetulan kan sekarang juga lagi eranya digital di mana kerjaan juga banyak yang bisa kita kerjain dari rumah gitu ya melalui social media atau apa segala macam gitu. Palingan itu sama aku lagi sering olahraga berkuda dan aku juga sering ajakin anak-anak Rakima dan Rashid untuk main ke kandang kuda dan kebetulan ternyata Rashid itu passionnya juga sama, dia seneng banget sama berkuda gitu. Jadi udah mulai aku kenalin, udah mulai aku kenalin untuk naik kuda, untuk yang basic-basic sih sebenarnya dia lebih supaya dia lebih terbiasa dengan movement naturalnya kuda kayak gitu-gitu. Oke, terus dari situ ngelihat perkembangannya, ngelihat kayaknya sukanya ke situ, ini kan bakatnya nggak sih? Iya, kayaknya ada bakat natural nih gitu. Jadi ya terdapat. udah aku semakin aku dorong menuju ke situ. Dengan senang hati. Iya, nggak sih? Dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, kalau Margie gimana? Ya kalau aku sih saat ini meskipun pandemi tapi ngerasa banget sibuknya karena banyak banget yang aku handle. Selain mom of 3, jadi ada 3 kucil-kucil yang aku ngurusin di rumah. Hebat banget. Ya selain itu aku juga ngurusin usaha, jadi Plia Indonesia My Business. Terus juga di Instagram ya kita ya Instagram influencer gitulah namanya, ini kan artis. Jadi ya kayak ada endorsement, kita harus foto-foto cantik. Kadang di rumah aja kita dandan, tapi untungnya sih kita juga bisa sambil di rumah aja ya sambil ngelakuin kerjaan-kerjaan itu. Dan aku juga baru launching YouTube, jadi banyak banget yang harus aku urusin gitu ya. Dan tetap memprioritaskan anak-anak ya kan. Dan aku sendiri juga baru aja berkecimpung di dunia berkuda. Of course pertama ngelihatnya di Kanabila, di Nabila Syakib ini ngefans banget. Jadi selain ngefans inspirasi gitu ya. Selain ngefans dia artis yang memang cakep banget gitu kan. Dan talented. Terus memang di dunia berkuda dia udah terkenal gitu kan ya. Dan memang lihat cewek yang cantik banget gini tapi jumping gitu ya. Wow. Jumpingnya tinggi-tinggi, terus kudanya kayak keren-keren maco gitu. Kayak wow, masih belajar. Jadi aku taunya sih sebenarnya dari Nabila gitu loh tentang berkuda. Jadi aku berkecimpung dan sekarang itu lagi intens banget. Aku tuh latihan bisa seminggu 5 kali, 6 kali. Jadi benar-benar seneng banget gitu loh. Adiktif gitu ya. Mungkin karena masih baru lebih addicted apa nanti lama-lama makin addicted lagi? Once kita udah nyemplung ke dunia kuda, kalau yang gak suka ya udah biasa aja. Tapi kalau yang suka itu dying banget ya, gitu. Ya katanya nggak ada yang suka setengah-setengah gitu ya, cuma sekedar oh ya lumayan suka gitu, nggak ada ya. So, either you love it so much or you don't. Iya benar-benar. Jadi emang udah aja tuh ya langsung gaspol gitu. Kalau emang suka udah hajar terus gitu kan. Terus gimana anak di rumah? Nah jadi anak-anak kan gimana pun kita sibuk tetap harus prioritasin banget. Dan karena pandemi ini malah sebenarnya mereka punya banyak waktu untuk explore their interest. Mereka bisa cobain mainan ini, interest ini dan lainnya. Nah kalau untuk yang paling kecil, Clara, dia itu sekarang lagi seneng-senengnya kayak
melukis, dancing, dan juga nyanyi-nyanyi. Jadi lebih ke arah seni. Dia baru 1 tahun, tapi kan karena ada kakak-kakaknya nih yang suka juga dancing. Jadi dia kayak kakak Satu tahun udah suka lukis. Iya, jadi dia cuma ngambil tapi ya bisa coret-coret gitu. Kan melatih motoriknya juga gitu. Tapi udah kelihatan kayak mengarahnya ke situ. Jadi sebagai mom aku juga pengen kembangin bakat dan interest dia yang ke arah situ dengan cara ya udah kita lebih banyak lakuin, ayo gambar bersama, make it interesting gitu, make it fun gitu, ayo putar lagu-lagu yang fun, kita dancing gitu kan juga belajar balance-nya dia tuh untuk berdiri, dancing dan lainnya. Gitu. Jadi sebenarnya emang kita itu ya mungkin kelihatannya, apalagi kalau misalnya kita posting-posting di Instastory, mungkin kelihatannya yang kita lagi me time-nya atau kita mungkin lagi sibuknya, padahal sebenarnya di balik layar kita itu benar-benar totalitas nggak sih ke anak-anak kita? Ya kan, benar-benar kayak melihat apa aja sih tumbuh kembangnya mereka setiap harinya, terus benar-benar kayak kita perhatiin, ini nih kira-kira minat dan bakat naturalnya dia, ayo deh kita fasilitasin, kita support gitu ya. Nah itu tuh yang kadang-kadang nggak kelihatan ya Mams ya, yang harus kita juga benar-benar perjuangannya nggak kelihatan. Orang cuma lihat final produknya. Bener, happy-happynya aja. Masa kita berdarah-darahnya mau kita lihatin ya kan di sosial media kayak wow gitu. Oke, jadi bener-bener ini unstoppable moms banget. Di sini kita bisa bener-bener terinspirasi juga sebenarnya dengan kesibukan apapun yang kita lakukan as a mom gitu ya, kayak diri kita sendiri itu memang berhak untuk bahagia dan melakukan sesuatu yang kita suka, tapi kita nggak lalai juga sama apa yang harus kita lakukan gitu ya, sesuai tugas utama kita gitu. Nah, sekarang berarti udah kita tahu nih background kesibukannya yang biasanya dilakukan sehari-hari gitu ya. Nah, tapi sekarang mungkin aku pengen kita langsung aja sharing session gitu ya, biar yang dari tadi mungkin kayak pengen diketahui dari Margie dan juga dari Nabila tuh apa aja ini bisa bener-bener diketahui juga sama mereka di sini. Nah, kalau dari sisi parenting nih ya, kira-kira untuk aku sendiri mungkin bisa langsung tanya ke Mbak Irma dulu. Tadi kan aku udah denger nih kalau dari Nabila seperti apa, terus dari Margie juga seperti apa. Tapi kita ajak ngomong expertnya sekarang nih ya. Kalau udah expert ngomong nih kayak kita harus fokus gitu. Kalau perlu dicatat gitu semua. Atau udah di Insta atau di videoin semuanya, jadi nggak ada yang lupa, bisa kita review lagi gitu. Nah, kira-kira Mbak sekarang mungkin sebelum kita tanya gimana-gimana ya, apa kabar dulu deh kalau enggak. Ini udah langsung bersemangat kayaknya pengen tanya-tanya. Apa kabar dulu deh kalau gitu. Boleh disapa dulu Mams yang ada di sini. Halo Mom semuanya. Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Itu yang paling penting ya, Mbak Caca ya. Di saat-saat seperti ini. Sehat yang paling penting. Terus gimana nih melihat kesibukan dua unstoppable moms ini? Luar biasa mungkin banget. ingin mengomentari sesuatu. Iya, aku tertarik banget karena gini kan. Kalau tadi kan Mbak Nabila udah cerita, Margie juga sudah cerita mengenai anak-anaknya ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa itu setiap anak kan unik ya, unik dan berbeda. Jadi kita nggak bisa maksain seorang anak itu mengikuti bakat-bakat anak lain gitu. Jadi misalnya Rashid terus kemudian dipaksa untuk mengikuti Clara gitu ya, padahal mungkin secara natural bakatnya berbeda gitu. Nah, memang kalau kita lihat dua moms ini memang memiliki kesibukan yang cukup tinggi, tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana mereka memiliki waktu, time management, terus kemudian bisa mendampingi dan menstimulasi putra-putrinya sehingga bakat-bakat alami mereka, anak-anaknya itu juga bisa tumbuh kembang dengan optimal. Nah, jadi ada yang namanya metode parent-child lead. Itu dia yang tadi ditunggu-tunggu ya. Jadi parent child lead ini adalah sebuah metode di mana orang tua memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk bereksplorasi secara luas ya, dan di situ anak-anak bisa mengembangkan dirinya gitu. Jadi orang tua memfasilitasi, membimbing, kemudian mengarahkan sehingga nanti anak-anak ini bisa tumbuh menjadi anak-anak yang percaya diri. Dan efeknya itu nanti bisa sampai mereka jadi dewasa percaya diri ini, karena mereka tahu selama ini orang tuanya membimbing, memfasilitasi
memfasilitasi dan kemudian mengarahkan bakat mereka tanpa dipaksa ya. Disupport gitu disupport lah ya, tanpa apapun paksaan. gitu. Benar. Oke. Nah kalau misalnya ngomongin soal eksplorasi gitu ya, ini kan kita juga perlu nih kira-kira sebagai moms contoh eksplorasi yang baik itu seperti apa sih kira-kira untuk metode yang tadi ya? Benar, kalau tadi Nabila sama Marji udah menyampaikan gitu ya eksplorasinya seperti apa, itu udah tepat banget loh gitu ya. Jadi kalau kita sebagai parents itu harus bisa memberikan eksplorasi tanpa henti. Jadi itu terus kuncinya, menerus eksplorasi tanpa henti. terus menerus sampai mereka menjadi orang dewasa gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan perkembangan dan itu semua memang harus mendapatkan bimbingan dan arahan dari orang tua, tapi tanpa paksaan ya. Jadi kalau misalnya tadi contohnya senang berkuda gitu ya. Kalau senang berkuda kita bisa memberikan eksplorasi tanpa hentinya. Contohnya tadi mengajak ke kandang kuda, feeding kuda, terus kemudian mungkin ikut ngelihat lomba pacuan kuda juga ya. Terus memperlihatkan film-film dokumenter terkait dengan segala sesuatu yang terkait sama kuda ya. Itu juga bisa menimbulkan empati. Lalu kemudian kalau yang terkait sama seni nih gitu ya. Jadi eksplorasi tanpa hentinya ya bisa mungkin diberikan kesempatan untuk menggambar, bernyanyi bersama mungkin ya. Jadi bisa nari-nari sama-sama, nyanyi sama-sama. Karena pada intinya eksplorasi tanpa henti ini akan membuat proses tumbuh kembang anak menjadi optimal. Begitu. Nah itu tuh ya, itu penting banget dan berarti memang kuncinya adalah ya kita harus support terus sampai mereka dewasa ya. Benar. Jangan mungkin kadang-kadang kita berpikiran mungkin di 5 tahun pertama aja nih gitu kan, atau sampai usia 8 tahun atau apa. Tapi ternyata enggak ya. Panjang ya. Dan yang penting juga gitu ya, kalau tadi kan kita memberikan anak-anak kesempatan untuk bisa mengembangkan bakat alami. Tapi ada yang penting juga. Apa tuh? Nature exploration. Nah, itu apa tuh kira-kira? Nature exploration. Oke. Itu seperti apa sih Mbak? Jadi nature exploration ini adalah sebuah bentuk bermain tapi di alam gitu ya. Jadi kita mengajak anak-anak kita untuk main-main ke alam karena pas banget ya kalau untuk Rashid tadi ya berarti ya, karena pasti dibawa-bawa ke alam. Betul, karena alam ini kan sebenarnya sumber belajar, ya kan. Jadi misalnya kalau kita ke alam, kita akan lebih mudah membuat anak belajar mengenai basic survivor skill. Jadi gimana dia bisa bertahan hidup sebetulnya kalau di alam itu dia lebih mudah gitu. Eksplorasinya kan bisa tanpa batas ya. Lalu kemudian juga bisa koordinasi motorik, motor planning, problem solving, itu semua bisa distimulasi melalui kegiatan di alam. Jadi mungkin kalau di masa pandemi seperti ini salah satu tempat yang aman untuk menstimulasikan ke alam ya, betul. gitu. Makanya aku juga hiking itu salah satu pikir bahwa mereka ke kandang karena kan outdoor gitu dan udah pasti juga social distancing sama orang gitu karena kan lahannya besar. Betul. Nah itu salah satunya nature exploration seperti itu. Tapi kalau alam itu seperti kayak kita benar-benar harus ke jungle hiking gitu, atau misalnya kayak kita di luar rumah itu luar juga, rumah di taman itu juga bisa. udah termasuk Atau misalnya alam kita gitu punya kebun di rumah, berkebun terus sama kita, anak-anak sekarang gitu kan ya. lagi banyak yang berkebun, terus kemudian kita bisa ngajak anak kita jadi scientist gitu kan, terus bisa mungkin pakai mikroskop kecil gitu ya, Lihat-lihat terus kaca serangga pembesar gitu ya. itu bisa. Seru sih ya, tapi emang kayaknya anak-anak itu juga kalau misalnya udah dibawa ke ruang luar alias ke apa namanya ke outdoor itu bawaannya emang lebih kayak excited banget gitu kan ya nggak sih? Kalau mungkin dibawa ke tempat itu ya udah paling excitednya sebentar habis itu bosan. Ya nggak sih, karena sedikit mungkin yang bisa dieksplor atau nggak mirip-mirip kayak di kamarnya aja ya nggak sih? Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya. Oke, jadi untuk yang tadi dibilang nature exploration itu mungkin kayak ibaratnya 1, 2, 3 pulau terlampaui gitu ya. Anak keluar rumah sekali tapi bisa dapetin segala banyak macam hal gitu. Oke, nah itu berarti yang barusan Mbak Irma share gitu ya tentang nature exploration ini emang ternyata sepenting itu ya Mams ya untuk bisa kita lakukan rutin kan mungkin setiap hari, nggak usah repot-repot keluar rumah tapi mungkin di sekitar taman atau kebun dekat rumah juga mungkin bisa kita lakuin gitu ya. Dan tentunya itu ternyata bisa membantu mengembangkan rasa percaya diri anak sedari kecil, bahkan sedini mungkin melalui metode parent child led yang tadi disebutin juga gitu ya, serta si nature exploration itu. Nah tapi aku agak sedikit penasaran sih sebenarnya, kayak di tengah kesibukan para moms ini, unstoppable moms ini gitu ya, dan juga tetap bisa mengembangkan bakat natural anak-anaknya di rumah gitu. Pernah nggak sih kira-kira kalian tuh merasa kayak ada nih hambatan-hambatan tertentu atau gangguan-gangguan tertentu di tengah proses belajarnya mereka gitu? Kalau hambatan-hambatan gimana sih enggak, cuman kan mungkin Rashid itu bisa dibilang anak di era pandemi gitu ya. Dia lahir itu
Bener-bener di bulan Oktober, terus Tahun 2018, terus Oke. udah gitu tahun 2019-nya langsung udah mulai pandemi. Jadi dia tuh waktu awal-awal pandemi kan dia juga masih newborn, jadi aku bener-bener belum berani bawa dia keluar-keluar gitu. Ya bisa dibilang dia anak rumahan banget gitu. Nah sampai akhirnya anak itu jadi jijian. Jadi karena keseringan kayak apa-apa, aduh elap tangannya, bentar-bentar tangannya dicuci, bentar-bentar apa. Cuman lama-lama anaknya jadi kalau kotor sedikit kayak iu gitu. Iya, dia kayak risih sendiri Risih gitu ya. gitu, makanya kayaknya ini nggak bisa nih kalau terus-terusan di rumah terus. Makanya akhirnya aku mulai udahlah bismillah aja, ajakin main ke kandang, main istilahnya main kotor-kotoran di kandang tapi juga tetap kita pantau gitu. Iya, sampai akhirnya mau tuh. Iya, sekarang dia udah cuek, dia mau megang jerami, mau megang hay, mau megang rumput, istilahnya pegang-pegang kuda atau apa segala macam, dia tuh lebih happy gitu, lebih explore sekarang. Alhamdulillah ya. Soalnya kalau apa-apa takut juga bingung juga. Iya, dan anak cowok lagi kan, Cowok gitu lagi, kayak bener, apa-apa. bener. Oke, kebayang sih. Soalnya anak aku juga dua-duanya cowok. Jadi kebayang kalau cowok terus udah gitu dia takutan, jijian gitu, risihan. Kita jadi kepikiran kayak Jadi kalau ada orang baru tuh agak apa-apa oke. orang baru tuh agak kayak siapa nih gitu. Karena yang dia ketemu itu aja Iya orangnya. benar. Terlahir di masa pandemi ya. Jadi baby pandemi ya rasanya. Iya, kasihan banget. Oke, ini lucu sih. Tapi kalau misalnya dari Nabila sendiri pernah nggak sih selain yang tadi hambatan-hambatan yang mungkin diceritain gitu ya, ada hambatan yang kayak lebih dari sisi dalam tubuh, misalnya kayak pencernaan gitu. Pernah ada ngerasa nggak sih? Enggak sih, so Hambatan far dari alhamdulillah semuanya oke. Maksudnya nggak pernah ada masalah sama pencernaan. Semuanya aman, lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu sih yang paling penting soalnya Betul. kalau misalnya pencernaannya terganggu juga itu kan ngaruh banget ya untuk melakukan untuk moodnya, keseharian mereka, aktivitas mereka nggak sih Mbak? Oke, sekarang kalau dari Marji sendiri nih gimana? Gimana kalau challenge-nya gitu ya? Iya. Nah, jadi kalau challenge-nya ini Clara kan masih 1 tahun nih. Jadi dan juga ya pandemi baby di rumah. Tapi dia itu senang banget untuk explore. Semuanya dia pengen tahu melukis, pengen tahu drawing, pengen tahu naik kuda juga. Sebenarnya aku ajakin ke kandang juga pengen tahu everything, dia interested gitu. Iya, benar. Jadi sebagai parents of course happy kan karena anaknya ini punya rasa keingintahuan yang gede Tinggi banget. gitu ya. Cuman karena pengen tahunya banyak, jadi minusnya ini ada di cepet jenuh. Jadi misalnya bosenan, Sama anak aku suka juga gitu. semua tapi bentar. Iya. Terus pusing juga, aduh gimana ya biar dia bisa lebih fokus ke satu dan kita mungkin bisa explore lebih dalam ke situ. Mungkin sebenarnya tuh dia juga pengen, cuman ke distract sama hal-hal Benar, lain yang distraction-nya lebih banyak menarik, gitu ya. iya kan? Iya, benar. Terus jadi kalau aku karena Claranya cepet jenuh, cepet bosen, aku lebih kayak main trick or treat gitu lah ya, sejenis kayak kita gimana bikin permainan itu lebih menarik. Misalnya sekedar melukis gitu ya. Melukis kalau gitu-gitu doang kan dia bosan juga. Bosan, benar. Nah, jadi mungkin triknya kayak ambil warna-warna lain yang lebih interesting. Jadi pertama play dulu with primary colors cuma 3 sampai 5. Terus kenalin warna-warna lain, terus kita kenalin mixing colors juga. Terus ya maksudnya memang belum bisa melukis bagus banget gimana, masih coret-coret ya. Tapi kan kita harus make it interesting. Terus kadang kita juga buat di surface yang berbeda. Jadi misalnya bisa di kertas, terus kadang kita juga main di lantai, aku nggak apa-apa kasih coret-coret di lantai, tapi memang yang bisa washable gitu. Tapi kan mereka lebih happy. Terus kalau misalnya untuk dancing, dia suka dancing, tapi bentar-bentar kayak ganti, mau makan aja deh gitu. Tapi kita kayak lagunya yang beda gitu. Terus kita nemenin juga dancing rame-rame, jadi dia juga excited, semuanya juga ikut. Daripada kalau misalnya kita cuma nonton aja, oke good, dia kan juga Makin boring yaudahlah, gak sih? gitu. Bener. Jadi ya lebih ke kayak kita gimana akalinnya biar lebih menarik gitu sih. Oke, jadi sebenarnya nggak ada hambatan yang berarti lah ya kalau dari Nabila dan Iya, apalagi oke lah. Marji gitu kayaknya oke lah, semuanya nggak ada hambatan berarti ya. okay. So far, Syukur so lah good. ya. Iya benar, banyak syukur, banyak happy-nya. Iya, sebenarnya. betul. Kayaknya nggak ada halangan berarti. Tapi sebenarnya dari dalam tubuhnya juga tadi kan aku udah tanya nih sama Nabila. Tapi kalau dari Marji sendiri, kira-kira Clara atau dua anakmu yang lain tuh ada pernah ngerasa hambatan di pencernaan nggak gitu sih? ya. Kalau di aku juga syukurnya sih Nggak aman ada gitu aman ya, ya. karena kan kita juga jaga nutrisinya dan kebersihannya, betul, jadi betul. so far sih nggak facing pencernaan problem gitu lah. Oke, ya udah itu berarti hal yang paling utama yang kita udah make sure aman gitu ya, aman terkendali, anak-anak tuh sehat, pencernaannya tuh juga lancar. Jadi selama proses belajar anak-anak kita di rumah tuh kayaknya nggak ada hambatan yang berarti gitu ya. Kalau misalnya
bosan atau gimana dikit itu sih Normal wajar lah. banget, Ya. normal banget gitu ya. Nah, mungkin sekarang lebih ke ini kali ya, tentang hambatan-hambatan yang kita hadapi dalam proses belajar anak dan juga mendukung bakat natural anak nih. Kalau misalnya dari Mbak Irma sendiri itu gimana sih tanggapannya? Ya tadi kan udah diceritain Marji sama Nabila ya. Jadi kalau yang namanya bosan wajar. Benar. Namanya anak-anak itu sudah pasti distraksinya. Luar biasa, apalagi yang aktif ya. Iya, apalagi memang batas konsentrasi mereka kan memang Ya, ya. terbatas Pendek, ya, betul. pendek sehingga memang kebutuhan untuk bergerak itu tinggi sekali. Nah itu memang salah satunya tadi sudah disiasati sama Marji kan gitu. Jadi benar-benar membuat kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Jadi PR-nya adalah bagaimana momsnya Mamanya ya, harus kerja ya, untuk bisa dan lebih kita putar otak ya, gitu ya, kan, selalu ya. harus fleksibel Benar, gimana benar, membuat fleksibel. Benar sih. belajar ini jadi Iya. menyenangkan sehingga memang nanti bakat-bakat alaminya juga bisa berkembang optimal. Kemudian yang kedua hambatannya ketika kita ingin menyampaikan sebuah kegiatan baru gitu, kadang mungkin nggak cocok sama anak atau belum cocok sama anak gitu ya. Jadi mungkin ini juga menjadi challenge orang tua sendiri. Jadi jangan sampai kita memaksakan keinginan kita gitu. Jadi keinginan kita misalnya anaknya nggak suka main piano, nggak mau gitu, tapi kita maunya paksa. tapi Ibunya paksa. offset. Karena mama dulu pengen. Iya. Jadi itu juga nggak tepat ya. Jadi benar-benar harus mencari apa yang sebetulnya anak-anak minati. Kemudian yang paling sering juga yang terjadi ini adalah hambatan karena ini saluran pencernaannya nggak sehat. Nah, jadi kita harus lihat dulu, deteksi dulu. Ada beberapa anak yang memang memiliki masalah di saluran pencernaan, sehingga memang biasanya membuat mereka jadi enggan belajar gitu, karena nyaman nggak ya. nyaman gitu ya. Mungkin Tapi mungkin nggak bisa ngomongnya. Iya. Karena kita dewasa aja kayak kalau punya masalah dengan pencernaan tuh Kita kualitas langsung- hidup kayak Iya benar ya, apalagi moodnya udah langsung anak-anak gitu, karena kita tahu kan pencernaan ini adalah otak kedua nih, benar, Mbak Caca. Jadi kalau otak keduanya aja nggak dijaga, gimana mereka bisa belajar dengan optimal. Nah, Nggak fokus makanya juga kan ya, betul, pasti. makanya ada namanya pendekatan belajar lain yang namanya uninterrupted learning ability. Oh. Nah, banyaknya dari tadi Banyak nature bahasa-bahasa baru yang harus kita catat, makanya harus dicatat Ya, nih. jadi bahasa sederhananya adalah anak belajar tanpa hambatan gitu. Jadi intinya adalah membuat anak belajar dan mau terus mencoba gitu. Jadi kalau gagal ya coba lagi gitu. PR lagi buat mamsnya. Mamsnya mau dikasih PR enggak? Tenang, udah banyak PR, udah banyak PR ya. biasa. Gitu ya. Jadi intinya adalah gimana kita memberikan anak memfasilitasi, membimbing. Kalau coba ya harus dimaksimalkan gitu ya. Kalau gagal ya lanjutkan lagi Lanjut gitu lagi. ya. Sehingga nanti dia jadi punya merasa dia kuat dan Iya. hebat gitu ya. Kalau misalnya challenge ini bisa saya selesaikan Oke. gitu. Berarti PR buat kita adalah kitanya nggak boleh cepat menyerah ya. Betul. Kadang kita suka nggak sabar kan, Yes. ya namanya juga manusia biasa ya. Betul. Tapi ya udah, itulah emang tugas kita sebagai ibu, memang harus selalu mendukung dan juga memfasilitasi apa aja yang menjadi bakat alami anak kita gitu ya, supaya mereka juga merasa bahwa mereka itu disupport penuh sama kita sebagai orang Jadi tua. percaya diri. Percaya Yes, diri, bener, yang itu kan justru adalah modal utama nggak sih, percaya diri itu dalam menjalani kehidupan ini ke masa depannya mereka masih panjang itu ya. Wow, kalau udah ngomongin soal anak nih rasanya benar-benar habisnya ya. Emosional juga ya. emosional juga ya. Soalnya jadi kayak ingat, oh iya, oke, harus banyak lebih sabar lagi. Oke, nah sebelum kita masuk sesi tanya jawab nih, nggak kerasa ya kayak kalau udah ngobrol kok cepet banget udah langsung sesi tanya jawab gitu. Nah, gimana nih kira-kira Mbak Irma, mungkin ada masukan supaya kita sesama moms ini bisa selalu saling mendukung tanpa ada judgment gitu ya, karena kan mothers together are we are unstoppable. Benar. Ya itulah ya Mbak Caca ya, kita sering Kesulitan ya. Jadi kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain Betul. katakan. Yang Iya, bisa kita iya. kontrol adalah diri sendiri gitu. Jadi Karena di luar kuasa kita kan ya. Betul. Benar. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang moms ya, kalau semua moms mau dia bekerja, mau dia punya hobi tertentu, mau dia punya kegemaran ya, aktif dan lain sebagainya, itu memang pasti mau yang terbaik Ya, buat pasti. anak-anaknya. Betul. Pasti ya, itu udah pasti. Terus kemudian kalau yang punya hobi gitu ya, mungkin ada banyak yang bilang, kok misalnya berkuda terus nih, anaknya diurusin apa enggak gitu ya. Nah, sebenarnya ketika ada hobi atau kegemaran itu balance loh. Iya, Gitu. benar, Karena kan itu membuat kita rilis ya. Kita kayak recharge lagi dong Iya. secara emosional dan energi gitu ya. Jadi kalau kitanya sendiri relax, ketemu sama anak juga pasti lebih oke. Betul. Gitu ya. Terus kemudian support dan dukungan. Jadi kalau pasangan itu namanya tim.
Ya, kalau support system itu namanya ya ini support system. Kita sesama moms ya. Moms ini support system. Jadi semua support system itu harusnya saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Bukan saling juga menjatuhkan. Ya, gitu begitu. ya. Jadi yang paling penting adalah ya balik lagi seperti yang statement tadi aku di awal gitu ya. Kalau kita sebagai moms itu memang harus happy dulu supaya apa? Supaya kita juga bisa membagi kebahagiaan kita ke anak-anak kita gitu. Karena kan pastinya tujuan kita sebagai moms apa sih gitu? Pasti ingin menciptakan anak-anak yang bahagia. Ya, kalau pinter tapi nggak bahagia sama aja bohong nggak sih gitu. Kalau misalnya dia bahagia, pasti dengan sendirinya kepintaran itu akan muncul dan kita akan selalu support ya udah jadi anak yang happy dan pintar gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Yuk kita sesama moms harus saling mendukung karena ingat mothers together we are unstoppable ya, itu yang harus betul-betul dipegang. Jadi kita harus saling mendukung satu sama lain gitu ya, mau kita kenal mau kita nggak kenal kita harus saling support ya satu sama lain. Dan kira-kira ada tips nggak nih Mbak Irma untuk kita sebagai moms ini biar lebih kuat lagi dan bisa jadi unstoppable moms yang sebenar-benarnya? Gitu ya. Silakan loh. Oke, aku punya tips ya. Jadi sengaja aku singkat supaya semua moms di rumah ini bisa mengingatnya gitu ya. Kalau metode cangkih karena kan tadi biasa, banyak banget PR dan bahasa baru ya. Lagi dicerna gitu sama apa. Jadi tips aku itu namanya hebat plus. Hebat ya kan? plus, Kita sebagai moms itu harus hebat ya dari segala aspek gitu ya. Dan jadi plus. Dan plus gitu ya. Plusnya nanti Oke, diceritain. hebat dulu. Hebat dulu. Kalau hebat itu haknya itu adalah singkatan dari hadirkan suasana menyenangkan di rumah. Nah, dan penting. bisa sesekali juga mengajak anak untuk terpapar dengan nature atau alam ya, nggak harus juga pergi jauh-jauh, di depan rumah aja ya, itu juga bisa. Kalau dengar kata terpapar tuh deg-degan deh. ya kan, terpapar dengan lagi alam tren gitu. banget Tolong gitu ya. jangan Oke. terpapar. Terus kemudian yang kedua, emosi dan regulasi diri penting banget. Dari E-nya tadi ya. E-nya Oke. benar. Jadi kita sebagai moms itu harus belajar bagaimana meregulate emosi. Karena kunci dari penanganan berbagai aspek kehidupan ya kan, termasuk membimbing anak itu juga regulasi emosi. Ya. Kamu nggak emosi kan sekarang? Enggak, Oh, enggak. aku happy kok. Harus tetap waras Harus tetap zen. Oke, terus kemudian B-nya itu adalah bantuan dan dukungan support system tadi itu penting ya. Lalu kemudian Sesama bantuan moms ya. sesama moms, terus kemudian menjadikan partner kita sebagai tim ya. Keluarga, Jadi keluarga teman-teman, benar itu sih. penting ya. Terus kemudian yang A ya, atasi kelelahan. Pasti yang namanya moms ini kan hektik ya. Pasti capek, pasti pengen me time dong gitu ya. Jalan ke sini terus ketemu ini kan me time juga sebenarnya ya. Betul. Jadi ini bisa membawa kembali energi yang positif setelah kita nanti pulang ke rumah gitu ya. Jadi pulang ke rumah udah kangen sama anak, Yes, maunya main bawaannya gitu bener. karena udah habis di charge di luar ya. Nah kemudian kalau T-nya ini adalah kita terima anak dengan segala Iya. keunikannya, kelebihannya, dan kita nggak bisa memaksakan bakat dia itu harus sama dengan orang lain, dan terima dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itu hebatnya. Oke, itu hebatnya. Oke, plusnya adalah Plusnya, nah ini juga paling penting banget karena ketika kita memberikan stimulasi pada anak, kita harus juga mempertimbangkan apa yang namanya asupan nutrisi. Tadi balik lagi sempat aku bahas juga bahwa pencernaan ini kan adalah otak kedua anak. Sehingga kalau misalnya pencernaannya nggak sehat, anak nggak optimal untuk menyerap semua informasi yang kita berikan atau alam berikan kepada dia. Gitu. Jadi kita harus terapkan yang namanya hebat plus selama di hebat rumah. plus itu harus jadi pegangan ya, pegangan dan kuncian kita juga sebagai moms gitu ya di rumah. Oke, hebat plus, ingat-ingat ya moms ya, hebat plus. Nanti Itu keluar di singkatannya. ujian loh. Plus, iya. Nanti keluar di ujian. Keluar di ujian, moms harus hafal loh ya. Gimana Ibu Nabila tuh? Oke, Maji? hebat Oke, plus. oke. Hebat plus ya. Hafal Ting, luar ting, ting, kepala. gitu. Nah kira-kira gimana? Kalian setuju nggak sama tadi apa yang disampaikan sama Mbak Irma? Hebat plus tadi itu. Iya bener banget sih, karena situasi dan kondisi di rumah sangat-sangat berperan penting untuk moodnya si anak itu juga. Gitu. Oke, kalau Marji? Iya, dan menurut aku penting banget yang hebatnya itu kan lebih dari cara kita menangani approach dan lainnya. Kalau plus itu kan dari segi nutrisi ya. Jadi menurut aku nutrisi itu penting banget. Jadi kalau cara aku menjaga nutrisinya anak-anak sih dari pola makannya, jadi 4 sehat 5 sempurna. Terus juga cleanliness ya, jadi cuci tangan dan lainnya. Terus asupan nutrisinya harus tepat ya, seperti ya proteinnya, vitamin-vitamin, nutrisi semuanya.
Dan menurut aku yang cukup penting itu adalah dari susunya. Betul, Karena aku menggunakan S26 Procal Ultima Multicare System. Betul. Jadi itu adalah susu pertumbuhan pertama di Indonesia yang menggunakan susu skim bubuk berasal dari sapi A2 loh. Iya, betul. Dan ini bagus banget buat pencernaan anak. Jadi makanya anak-anak kita nggak ada masalah pencernaan. Iya. Dan kita udah ngobrol, ternyata kayak selain kita tuh sama-sama suka berkuda, terus Susunya juga sama. Susunya juga hebat. Luar biasa ya. Iya, Berarti ada keterikatan hati nih Iya, kan. makanya kita kelihatan kayak mirip banget ya di Mirip kayak sebelah. kembar kan ya. Udah Ternyata ijo-ijo, semuanya juga kembar iya, gitu. betul. Sampai ke susu anak pun kembar hebat. Iya, samaan. Oke, benar. Tapi emang benar sih ya kalau kita lihat dari susu S26 Procal Ultima Multicare System ini emang luar biasa sekali gitu. Karena emang betul-betul mendukung nutrisi kebutuhan untuk anak-anak kita setiap hari. Melengkapi ya, sangat-sangat Benar-benar melengkapi. Iya, Jadi kayak ada melengkapi di plusnya itu. di plusnya Iya. itu betul, ada omega 3-nya, ada omega 6, terus juga tinggi protein, tinggi kalsium, tinggi selenium, tinggi vitamin D-nya, dan juga mengandung serat pangan. Itu semua yang dibutuhkan sama anak-anak kita di rumah ya kan. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang coba ya apa namanya? Kita ini kan udah hampir tiba di penghujung acara gitu ya. Sekarang aku malah akan memberikan kesempatan nih untuk moms yang ada di rumah. Kalau dari tadi kan mungkin moms memberikan kita kesempatan untuk ngobrol, sharing, menjelaskan gitu ya. Apa yang ada di pikiran dan isi hati kita gitu ya. Sharing-sharing sama moms yang lainnya. Sekarang kita buka kesempatan untuk moms untuk bisa bertanya nih, boleh sama Mbak Irma sebagai expert kita hari ini ya, seorang psikolog gitu. Terus juga ada Nabila, ada Marji juga, silahkan boleh banget bertanya. Nah ini udah ada yang langsung nih bertanya dari @mom_of2kids92. Halo, anak saya itu memiliki hobi bermain game dan juga ingin menjadi atlet e-sport. Wow, keren banget ya. Gimana nih mendampingi dan juga dukung bakat si anak di rumah gitu ya, di samping tetap membatasi screen time-nya mereka agar tidak adiktif gitu sama yang namanya gadget. Betul. Siapa yang mau jawab? Mbak Irma? Mbak Irma. dulu ya, partnernya ya. Nanti tinggal dibumbui oleh ibu-ibu dua ini ya, sama moms ya. Oke, Silakan. ya. Jadi ini mom of two ya, tapi nggak disebutin. Tapi kayaknya anaknya balita ya kalau dari ininya. Iya benar, fotonya dari gitu ya. Dan dia tahu e-sport loh. Ini pasti informasi Anak masa kini. Iya, informasinya juga dari orang Mungkin tua. kakaknya yang balita ini kan? Iya. Mungkin, iya karena dua anaknya. Atau ayahnya. Bisa jadi. Nah, gitu ya. Sekarang kan ayah-ayah milenial kan Luar gamer biasa. semua Benar, ya. benar. Jadi begini nih, apa namanya, kita memang harus membatasi screen time. Karena yang namanya anak itu memang perlu tumbuh berkembang, harus juga banyak aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya kita di rumah, kita harus punya time management. Itu penting banget. Jadi membatasi atau mengkurasi waktu itu sangat-sangat penting sekali. Dan yang punya kuasa atas kebijakan itu adalah orang tua. Ya. Jadi walaupun dia ingin sekali menjadi atlet e-sport, tapi tumbuh kembang yang lain selama dia masih anak-anak itu penting banget. Makanya kenapa mungkin kalau dia ingin menjadi atlet e-sport, ya dia juga harus diedukasi. Atlet tuh ngapain sih sebenarnya, gitu ya. Jadi aktivitas fisiknya juga bisa dibantu dengan tadi membawa dia ke alam, terus kemudian mengeksplorasi bakat-bakat yang lain ya. Lalu kemudian pastikan juga kalau anak balita ini satu hari itu maksimal banget sebenarnya gitu ya, karena sekarang kan sebenarnya ada penekanan karena kan sekarang daring. Bener. Jadi lebih daripada itu gitu ya. Jadi yang paling penting adalah anak itu harus punya waktu 1-2 jam itu beraktivitas fisik. Oke. Jadi 1 sampai kalau 2 jam, sampai nggak punya, cek lagi deh time management keluarga bagaimana. Gitu. Jadi memang harus 2 jam sehari itu harus ada aktivitas fisik kalau untuk anak-anak balita terutama. Oke, jadi itu yang paling dipentingkan ya. Jadi sebenarnya berarti ya tetap dibatasi untuk screen time. Mungkin ada masukan berapa jam sehari? Kalau untuk anak balita sendiri sebenarnya itu cuma 1 jam per hari. 1 jam per hari ya, per hari. Tapi langsung lihat-lihatan. Karena kalau misalnya anak terpapar terlalu berlebihan, dia duduk, dia nggak ngapa-ngapain. Lebih ke fisiknya ya. Lebih fisik. Fisik, Dan dan juga kemudian, mata. iya, kalau misalnya fisiknya nggak bergerak, ini nanti mempengaruhi fungsi konsentrasi gitu. Jadi anak ini kan perjalanan hidupnya masih panjang. Tadi seperti Mbak Caca bilang ya. Jadi artinya kita yang harus melihat, oh ini udah kelamaan. Kita bisa pakai jam waker untuk ngukur timernya ya. Terus kemudian kita improvisasi kegiatannya. Jadi
PR lagi buat momsnya. Nah itu dia masalahnya kalau anaknya juga sudah bisa menjawab, menanyakan. Nah, Jadi itu lebih challenge lagi. challenge itu lagi. challenge saya setiap Iya. hari. Mau curhat. Jadi sebenarnya Mbak Irma kita tuh boleh kayak encourage mereka kan pengen jadi atlet e-sport sebenarnya boleh, tapi kita Nggak juga masalah kenalin ya. ke aktivitas lain yang Iya, lebih fisik betul, gitu. betul. Karena nggak Balance everything is jadinya about ya. nggak everything is about E-sport. internet Iya, gitu iya, ya, betul. gadget gitu. Ada Karena kan hal-hal lain yang harus distimulasi. ya, apalagi kan masih kecil, jadi mendingan kayak explore, let them Betul. explore. Mana tahu Betul. physical activity, atlet physical itu juga lebih seru karena Iya. langsung bergerak. Siapa tahu gitu jadi kan. berubah gitu Iya, kan minatnya, haluannya, ya kan iya. berubah haluan jadi lebih ke oke aku jadi atletnya aja. Iya. Lebih ke fisik kan lebih bagus ya. Oke Gitu. mungkin Nabila juga mau nambahin apa? Tadi Marji udah nambahin. Iya sama sih, lebih ke yang penting harus balance kali ya, karena kan memang zaman sekarang tuh memang zamannya gadget banget gitu. Kadang dari anaknya susah makan, ibunya udah kayaknya Ya udah deh. gitu kan gitu. Jadi Banyak kayaknya mengalah ya. iya, jadi karena kadang tuh kita mikirnya kayak, aduh yang penting anaknya makan deh gitu Iya, kan. iya. Yang penting dia mau duduk, mau dia mau makan gitu. Tapi ya iya sih memang harus balance outdoor activity-nya, fisik activity-nya gitu. Ya itulah tugas kita semua ya Mas, mari kita saling menguatkan satu sama lain ya. Oke, nah yang kedua ini ada pertanyaan dari Anggi Viana. Bagaimana sih caranya kita bisa tahu apa minat dan juga bakat anak kita, sedangkan kalau untuk permainan dan belajar untuk anak usia, anak saya 4 tahun masih sering bosan dan berganti-ganti. Nah ini tadi kurang lebih tadi kayak kita bahas yang barusan kita bahas ya gitu. Silakan Mbak Irma. Ya, Mam Anggi. Jadi tadi kita udah bahas ya, ini kan bosan ini adalah satu hambatan yang memang pasti akan dialami oleh anak-anak. Karena Hambatan yang normal sebenarnya. Normal dan wajar. Karena memang keterbatasan fokus atau konsentrasi mereka dan tubuhnya tuh ingin bergerak terus gitu. Pasti dia ada indikasi pindah sana, pindah sini gitu ya. Yang paling penting adalah orang tuanya dalam menyikapi mau responsif atau mau reaktif. Kalau reaktif itu biasanya sumbunya pendek. Gitu ya, jadinya marah-marah, anaknya ganti-ganti. Padahal di masa ini kan dia lagi eksplorasi, ya. Jadi kalau dia mau eksplor 1, 2, 3 nggak apa-apa gitu. Itu bagian dari kewajaran dia sebagai anak-anak balita, apalagi umurnya 4 tahun. Nah lalu gimana kita cari tahu minat dan bakat? Jadi kita sebagai orang tua ini harus punya yang namanya kepekaan. Gitu ya, jadi punya 2 anak, 3 anak, 4 anak pasti beda-beda masing-masing minat dan bakat. Nah, kalau minat ini dipengaruhi dengan seberapa sering anak diberikan informasi. Ya, jadi kalau misalnya pengen jadi atlet berkuda tapi nggak pernah dikasih informasi tentang berkuda, ya dia nggak punya minat, gitu ya. Sementara kalau bakat itu adalah potensi. Jadi kita lihat nih sehari-hari mana yang paling sering dia lakukan. Kalau misalnya dia sering banget seperti Clara gitu ya, tiba-tiba dia gambar ya, dan itu intens setiap hari, ya memang berarti bakatnya di sana. Nah tinggal orang tuanya memaparkan banyak informasi terkait minat itu. Nanti skillnya bertambah ya, misalnya diajak kursus ya, terus kemudian bisa diajak ke galeri seni dan lain sebagainya. Jadi peka, terus kemudian tidak memaksakan, cari yang paling terbiasa anak lakukan. Oke. Itu yang Seru paling sih ya, penting. sebenarnya kan malah lebih mudah nggak sih kalau dipikir-pikir ya untuk kita sebagai moms ya nggak sih? Kita udah ngelihat nih anak kita kayaknya interestnya udah ke A, ke B, Iya, ke C. betul. Itu malah lebih mudah sebenarnya karena Iya, kita nggak iya. perlu, iya kan? Karena kita nggak perlu kayak terlalu banyak. Introduce. Iya betul. Sampai akhirnya dianya sendiri tuh bingung kayak yang mana ya gitu. Iya. Dia udah bisa milih sendiri kecenderungan dia yang mana sebenarnya itu lebih mempermudah kita untuk memfasilitasi mereka ya. Dari Nabila atau Marji mungkin ada yang mau ditambahin? Kalau dari aku sih, aku nih di sini ya sebagai speaker ya padahal, tapi dengerin Mbak Irma cerita jadi kayak Belajar awakening lagi. call gitu loh, kayak bener. kita ini Reminder. harus lebih sabar, kita ini harus lebih Harus banyak kreatif nemenin, gitu ya, makanya jadi ibu tuh harus bisa jadi guru, Iya. harus bisa jadi ahli gizi, kayak semuanya harus bisa sebenarnya gitu kalau loh. secara gimana ya, kalau kita ditanyain gitu kita tahu jawabannya seperti itu, tapi prakteknya gitu. Nah, prakteknya itu memang yang challenge. Jadi kita reminder lagi kayak oke harus lebih sabar. Iya, Inhale, sabar, exhale. sabar nomor 1 sih. Karena kita kayak jadi Iya, karena sabar itu menentukan segalanya. Betul. Sabar kan bagian dari emosi kan. Karena kalau kita udah nggak sabar, udah handphone mana nih. ya betul, betul. Karena kita orang tua juga sering distracted sama gadget ya soalnya. Jadi kita sendiri tuh juga harus kurang-kurangi. Iya, betul. Apalagi selama pandemi ini kerjaan kita banyaknya Banyak itu justru dari- dari Iya, Iya, betul. Jadi mereka juga niru dari kebiasaan kita yang selalu pegang handphone. Iya, iya. Kayak
kayak disangkanya mungkin main game gitu ya, padahal kita cari uang. Iya, bener. Kamu belum mengerti Pak anak Mami lo. Dedi kok HP-an terus, aku kok enggak gitu. Kan iPad-ku kayak Iya, gitu. kok Padahal Mami ya gitu ini sih, uangnya di sini. Aduh seru deh kalau ngomongin anak-anak. Oke, ini next ya, ini kita nggak move on nih nanti ya. Ini ada Nasmi Faiharpani. Mam, saya mau bertanya apakah bakat anak itu tumbuh secara alami atau turunan? Karena bakat lukis anak saya itu bukan diturunkan dari kedua orang tuanya. Oh, dia anaknya bakatnya melukis. Kira-kira itu tuh alami atau turunan karena nggak ada orang tuanya yang bakatnya melukis. Dua-duanya dari bisa. inherent, dari DNA sama dari apa yang sering dia lakukan dan dia lihat. Jadi mungkin bukan papa mama, tapi mungkin kakek nenek atau buyut-buyut. Benar, turunan itu kan nggak cuma turunan sampai kan nggak segala cuma aja. papa mama. Benar, Jadi benar. ada kakek nenek, buyut dan lain sebagainya gitu. Dan itu kan dua keluarga gitu ya. Jadi mungkin dari kakek nenek yang di ayah mungkin ya. Dan bukan cuman seni itu kan nggak cuma lukis doang. Ya mungkin seni yang lain gitu ya, seni kriya, seni tari dan lain sebagainya. Nah kemudian turunannya ke dia mungkin ke lukis gitu ya. Jadi kemudian kalau yang secara alamiahnya itu kan dari turunan ya. Kalau untuk yang terpapar sama sehari-hari ya dari apa yang sering dia lihat gitu. Jadi mungkin dia pernah melihat di televisi, pernah melihat di gadgetnya. Terus kemudian kalau dia bersekolah juga teman-temannya atau gurunya kasih stimulasi. Lalu di situ muncul rasa suka. Kalau suka ada pengulangan. Kalau pengulangan nanti jadi habituasi. Konsistensi Habituasi gitu ya. jadi skill. Skill nanti bisa jadi profesi. Wow, itu perjalanannya panjang ya. Panjang ya. Benar-benar saling apa ibaratnya benar-benar saling berkesinambungan, benar banget. Dan berarti yang namanya bakat itu turunan berarti bukan mitos ya, berarti Bukan emang mitos. kenyataan, Ya, emang ada, kombinasi. benar adanya. Oke. Jadi nggak usah pusing ya, Mams. Berarti mungkin ini turunan dari Bisa kakek jadi, neneknya bisa mungkin, jadi. bisa Ataupun jadi. juga dari paparan. Betul. Gitu. Dari paparan Jangan nggak tadi. boleh Yang penting- berasa terpapar katanya. Iya, oh iya. Jadi Dari paparan. lingkungan. Dari lingkungan. Yang penting jangan stop untuk memberikan stimulasi itu aja. Gitu. Jadi nggak usah dipusingin ini turunan atau enggak. Yang penting Iya, kelihatan udah. anaknya Iya. suka. Ini tinggal disupport Langsung aja support. udah gitu ya. Kita ambil yang simpelnya Iya, aja. iya. Oke, next ini dari @nopnop29. Pencernaan yang kurang baik, apa bisa dengan melengkapi nutrisi dengan multivitamin? Nah, silahkan dijawab. Oh iya tentunya Tentunya gitu ya. gitu ya. Jadi pada intinya gini, semua apa yang diserap sama anak, diserap ini kan dua, dari mulut, kemudian dari proses integrasi dia, dari apa yang dia dengar, dia lihat, itu kan juga penyerapan gitu ya. Dan kemudian kalau pencernaan ini kan vital sekali gitu. Jadi kalau anak-anak yang memang punya kendala-kendala atau masalah di pencernaan sudah pasti efeknya ke pembelajaran. Jadi nggak ada motivasi, jadi lemes ya. Dan kemudian kalau multivitamin tentu iya. Dan ini aku juga menyarankan mungkin bisa berdiskusi dengan dokternya ya. Karena kita nggak boleh sembarangan juga ngasih multivitamin. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu gitu ya yang bisa diasup yang ternyata multivitaminnya udah ada di situ semua tuh gitu. Nah, kalau itu Menurut aku Langsung nyambung mau jawab gitu ya. mungkin bisa dicoba memberikan susu Yang tepat gitu yang ya. tepat untuk anaknya gitu, seperti S26 S26 Prokal Ultima. Multi. Ya, maksudnya udah hampir bisa melengkapi semuanya gitu. Dan kalau menurut aku sangat-sangat membantu untuk pencernaannya gitu loh semenjak aku kasih S26 Prokal. Betul. Dan sebenarnya ini mungkin aku bisa ulang lagi kali ya untuk Mams juga, ini mungkin ada yang baru bergabung juga gitu, bahwa kalau misalnya dari S26 Prokal Ultima Multicare System ini juga adalah merupakan susu pertumbuhan pertama di Indonesia yang menggunakan susu skim bubuk berasal dari sapi A2 yang mengandung protein A2 saja. Nah, ini tuh dipercaya aman banget ya untuk sistem pencernaan anak-anak kita di rumah gitu. Selain itu, S26 Prokal Ultima Multicare System ini juga mengandung nutrisi lainnya nih ya, seperti omega 3 yang biasa dibutuhkan ya nggak sih? Omega 3, omega 6, udah gitu protein tinggi, tinggi kalsium ya kan, dan juga tinggi selenium dan tinggi vitamin D, mengandung serat pangan. Itu yang paling lengkap penting. banget ya, rasanya kayak Bener-bener lengkap. udah, apalagi yang mau dicari sebenarnya udah ada di satu susu ini aja. Dan apalagi kan anak-anak lebih gampang minum susu daripada vitamin. Bener Iya, banget. drama ya kalau ngasih vitamin tuh kayaknya gitu. Kalau susu mereka happy banget. Mereka yang minta
masalahnya, bukan kita yang ayo minum gitu. Kalau anakku kayak kurangin bisa nggak ya? Soalnya minta susu terus. Oh, minta susu. Udah kayak ini ya, mineral water ya. Iya, suka banget sih ya. Ya terus sebenarnya happy kan kalau minum susu banyak kan juga ya sehat. Benar-benar ya, sehat. nutrisinya Iya. Itu sih yang paling penting ya. Dan tentunya nih sebelum menutup parenting talk show kita kali ini, seru banget ya, kayak kok cepet banget rasanya ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Nih ada pesan-pesan yang mau disampaikan lagi nggak nih kepada mom semua yang ada di rumah sekarang, mungkin dari Mbak Irma, terus Nabila sama Marji. Silahkan loh Mbak. Ya, jadi intinya gini, setiap moms itu baik wanita karir yang memiliki kegemaran, aktivitasnya juga tinggi, itu pasti memiliki kesempatan yang sama untuk bisa memberikan stimulasi, membimbing dan memfasilitasi putra dan putrinya agar bisa tumbuh berkembang dengan optimal sesuai dengan bakat-bakat alami anak. Ya. Gitu. Oke. Silahkan. Oke, kalau menurut aku ya seperti tadi Mbak Irma bilang, kita nggak bisa kontrol apa yang orang katakan, tapi kita bisa menyaring apa yang kita cerna gitu ya, yang mau masuk ke pikiran kita, bahwa jangan dengerin omongan orang yang mengenai judgmental atau apapun itu, karena kita yang lebih tahu mengenai anak kita. Kita seorang ibu yang pasti ingin yang terbaik buat anaknya, jadi ya lakukan apapun yang menurut kita benar dan lakukan apapun yang menurut kita itu baik untuk anak kita. Gitu. Oke, Marji. Kalau dari aku sih, jadi ya tipsnya ya jangan terlalu dengerin judging orang-orang, karena setiap anak itu berbeda. Dan kita sebagai orang tuanya pasti paling tahu tentang mereka, tentang minat dan bakat mereka. Dan jangan dihalang-halangi ketika mereka pengen tahu tentang hal-hal baru. Dan kita sebagai orang tua, kita harus guide mereka dan memfasilitasi. Temenin mereka explore. Jadi nanti kedepannya juga kita bisa tahu, oh ternyata mereka punya bakat natural di sini nih. Ya udah, ayo kita lebih support lagi. Dan juga jangan lupa nutrisi yang tepat untuk anak-anak kita ya, si buah hati yang benar-benar penting banget. Dan kalau aku sih selalu pakai susu S26 Procal Ultima ya. Kita selalu, karena biar kalau ada masalah pencernaan kan repot banget ya. Jadi mending kita jaga sedari dini, jadi juga mereka bisa bebas bereksplorasi, beraktivitas gitu ya. Dan ingat nih, jangan sampai lupa juga moms yang dari tadi juga udah dibahas sama Mbak Irma gitu ya, bahwa kita sebagai moms itu harus punya yang namanya Hebat Plus. Mungkin aku bisa ulang lagi sedikit. Hebat Plus itu adalah hadirkan suasana menyenangkan saat bersama dengan anak, mengajak anak bereksplorasi ke alam salah satunya. Terus E-nya adalah emosi dan juga regulasi diri yang terjaga. B, bantuan dan dukungan dari support system. A, atasi kelelahan dengan me time sejenak. Dan T, terima anak dengan segala keunikan yang ada pada dirinya dengan cinta dan kasih sayang. Nah, kalau plusnya sendiri itu adalah memberikan nutrisi yang seimbang dan juga menjaga agar saluran pencernaan anak terjaga kesehatannya. Karena pencernaan anak adalah otak kedua anak kita, sehingga ketika saluran pencernaan sehat dan terjaga, maka proses belajar anak akan belajar dan juga eksplorasinya itu untuk menemui bakat alaminya akan jauh lebih optimal lagi. Baiklah, kalau begitu luar biasa banget ya sharing-sharing hari ini. Seru banget, makasih banyak untuk Mbak Irma tentunya, untuk semua ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat pastinya. Untuk Nabila, untuk Marji juga, mudah-mudahan kalian selalu bisa memiliki quality time bareng sama anak, mengoptimalkan bakat natural mereka, memfasilitasi terus, selalu happy-happy dan yang pastinya selalu sehat. Itu yang paling penting. Ya udah, kalau gitu terima kasih juga untuk para mam semua yang hari ini sudah bergabung bersama dengan kita walaupun secara virtual. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa diambil segala manfaat dan juga sisi positifnya. Dan yang pasti hari ini adalah hari yang seru karena kita bisa membahas dan juga mengetahui banyak ilmu lagi tentang dunia parenting ya. Parenting talk show, setiap moms berbeda, namun bakat anak tetap prioritasnya bersama Wild Nutrition S26 Procal Ultima di Asian Parent Indonesia, Prestige Indonesia, serta kedua unstoppable moms kita ada Nabila dan juga Marji. Tentunya saya Caca Raisa pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di Parenting Talk Show berikutnya. Dan selalu ingat, mothers, together we are unstoppable. Sampai jumpa.